Panduan Asesmen Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO merupakan kejahatan berat terorganisasi lintas negara yang mengancam jutaan warga negara Indonesia atau WNI, baik perempuan, anak-anak, dan tidak terkecuali laki-laki. Pelaku TPPO menjadikan Indonesia sebagai negara asal, transit, dan tujuan untuk TPPO yang bersifat lintas batas negara dan domestik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO memberikan amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk aktif dalam memberantas TPPO. Dari segi kelembagaan, Indonesia membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau GTPPT-PPO untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di pusat dan daerah. Melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021, GTPPT-PPO diberi mandat untuk menyusun Rencana Aksi Nasional atau RAN dan Rencana Aksi Daerah atau RAD TPPO yang berlaku selama kurun waktu 5 tahun, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden dan masyarakat secara tahunan dan 5 tahunan. Namun demikian, GTPPT-PPO masih dihadapkan pada sebuah tantangan, bagaimana menghasilkan sebuah kebijakan dan tindakan yang efektif terhadap TPPO yang disusun dan dirumuskan dari informasi berbasis fakta atau evidence-based information. Salah satu contoh informasi berbasis fakta adalah adanya laporan asesmen situasi TPPO. Saat ini, asesmen situasi TPPO masih muncul dalam bentuk informasi-informasi yang tersebar. Belum ada standar dalam hal metodologi, alat pengumpulan data, dan format asesmen yang dapat digunakan secara seragam untuk penyusunan laporan asesmen situasi TPPO. Oleh sebab itu, diperlukan adanya panduan untuk menuliskan laporan asesmen situasi TPPO yang komprehensif dan dapat dijadikan sebagai acuan informasi berbasis fakta. Pengertian dan penjelasan manfaat laporan asesmen situasi TPPO. Apa itu asesmen situasi TPPO? Asesmen situasi TPPO adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang keadaan atau situasi TPPO di satu tempat yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan, tindakan-tindakan, dan rencana aksi yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan-persoalan TPPO yang ada di tempat tersebut. Apa saja pokok pembahasan di dalam laporan asesmen situasi TPPO? Laporan asesmen situasi TPPO yang lengkap dapat memuat pokok-pokok pembahasan sebagai berikut. Gambaran umum, akar masalah dan faktor-faktor kunci TPPO, profil korban, profil pelaku, pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, kemitraan strategis non-pemerintah, rekomendasi. Dari mana sajakah sumber data dan bagaimana metode pengumpulannya? Terdapat 3 macam data yang dapat dijadikan sumber untuk laporan asesmen situasi TPPO. Data primer atau sumber yang diambil langsung dari aslinya seperti laporan resmi GTPPT-PPO, dokumen data mentah, dan hasil survei. Data sekunder yang diambil melalui media perantara. Contohnya, yaitu publikasi dan laporan dari pihak ketiga, laporan media, dan laporan penelitian. Data yang dapat diambil dari narasumber atau informan atau responden di tingkat internasional, nasional, maupun lokal, dan dapat melibatkan organisasi masyarakat sipil, media massa, akademisi, bahkan korban, serta saksi dari TPPO itu sendiri. Metode untuk mengumpulkan data pun beragam, di antaranya yaitu studi kepustakaan atau desk research, wawancara, diskusi kelompok terfokus survei, observasi, bank data, misal Simfoni PPA, rapat-rapat koordinasi di GTPPT-PPO, komunikasi internal dan eksternal. Dalam melakukan pengumpulan data, terdapat berbagai instrumen yang dapat menjadi alat bantu. Di antaranya adalah instrumen wawancara dengan instrumen berupa pedoman wawancara, kuesioner yang biasa digunakan oleh metode survei, dan checklist atau daftar periksa yang biasa digunakan oleh metode observasi. Tahap penyusunan, persiapan, penulis atau tim penulis, menyiapkan dan melengkapi alat-alat, membuat outline atau visualisasi, membuat daftar pertanyaan kunci,
membuat dan melengkapi daftar kontak, menyusun rencana kerja dan jadwal, pengumpulan data, kumpulkan data sesuai topik yang diakses, lakukan studi kepustakaan dan kembangkan kerangka penulisan dari hasil temuan studi kepustakaan tersebut, panduan pertanyaan, pedoman identifikasi aktor-aktor kunci, verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan mengecek langsung sumber data, membandingkan data yang dicatat apakah sudah sesuai, dan memberi hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi apakah data sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan dilakukan dengan transkripsi, reduksi data, merapikan dan mengedit data, coding, entry, dan display data. Untuk menganalisis data, penulis harus fokus pada tujuan penelitian, tema, dan pertanyaan kunci. Jelaskan temuan penting yang diperoleh dan identifikasi persoalan, tantangan, serta contoh praktik baik dan isu yang dapat diselidiki lebih lanjut. Kelompokkan data sesuai pokok bahasan dan pertanyaan kunci yang ada. Cek keabsahan data dengan membandingkan satu sumber dengan yang lain. Jika terdapat perbedaan data, pilih data yang lebih dekat dengan sumber data primer. Penulisan. Tulis laporan dengan struktur yang ada di kerangka penulisan. Kerangka penulisannya adalah sebagai berikut: halaman sampul depan, kata sambutan, daftar isi, daftar singkatan, daftar istilah, latar belakang, pendahuluan, metodologi, pokok bahasan asesmen TPPO, lampiran, daftar pustaka. Pedoman teknis membuat rekomendasi. Penulis perlu memahami konteks situasi TPPO di lokasi dan dapat merumuskan rekomendasi sesuai dengan kesimpulan laporan. Rekomendasi harus memberikan kontribusi konstruktif penyelesaian masalah TPPO di suatu daerah. Prinsip dalam menyusun rekomendasi yaitu SMART, spesifik atau spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat tercapai, result oriented atau berorientasi pada hasil, time-bound atau batas waktu. Rekomendasi harus mengacu pada beberapa prinsip, yaitu pendekatan HAM, prinsip non-diskriminasi, pendekatan yang sensitif gender, pendekatan hak dan partisipasi anak, pendekatan internasional yang menyeluruh, pendekatan interdisiplin, koordinatif dan integratif, pendekatan sesuai dengan bukti, dan berkelanjutan. Validasi. Draft atau rancangan laporan didiskusikan untuk mendapatkan masukan akhir dari narasumber dan stakeholder terkait melalui diskusi kelompok terfokus atau FGD atau rapat koordinasi. Finalisasi laporan. Sebagai langkah untuk memfinalisasi, input dari proses validasi dapat diintegrasikan ke dalam laporan. Diseminasi. Setelah laporan difinalisasi, laporan dapat didiseminasi atau disebarluaskan atau dipublikasikan dalam bentuk cetak maupun elektronik. Publikasi. Contoh laporan asesmen.